Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Aba, perkenalkan nama saya Dinda Nuraini, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Islam Tangerang. Dan pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh di sebelah kanan saya ada Aba selaku dosen Universitas Islam Tangerang. Kemudian di sebelah kanan Aba ada India Rahma sebagai narasumber 1. Kemudian di sebelah kanan India ada Kemudian di sebelah kiri saya ada Siti Nurjana sebagai narasumber kedua. Dan di sebelah kiri Siti ada Hilda Rosa sebagai kameramen. Dan pada kesempatan podcast kali ini kami akan membahas mengenai ekonomi gig dan perubahan pasar tenaga kerja. Biar gak makin penasaran, simak videonya sampai habis ya. Ekonomi GIG, Global Information Grid. Mungkin sahabat-sahabat saya juga sering sekali ya. Jejaring ekonomi global, di mana sekarang kecenderungannya orang tidak lagi bekerja pada satu tempat secara permanen, mulai dari awal karir sampai dengan sejalan dengan perkembangan teknologi ya, yang makin canggih sekarang ini. Kita melihat banyak perkembangan yang terjadi, terutama di dalam hal aktivitas ekonomi. Antara lain misalnya kita melihat adanya transportasi online, dan terus kemudian juga adanya transaksi online dalam perdagangan, ya, dan lain-lain. Yang kita lihat di situ itu para pekerja ekonomi itu semuanya bekerja berdasarkan order-order yang waktunya singkat. Iya. Ya, seperti misalnya para driver baik mobil maupun motor, itu mereka tidak seperti pekerja konvensional pada suatu perusahaan yang terikat dengan macam-macam aturan, tetapi mereka hanya bekerja berdasarkan orderan dari provider baik itu Grab maupun GoFood maupun Gokar, Gojek dan sebagainya, di mana mereka hanya terikat pada waktu-waktu tertentu, sehingga hubungan kerja antara mereka itu boleh dikatakan berlangsung singkat dan hanya temporary saja. Kecenderungan ini pastinya akan mempengaruhi pola hubungan kerja yang ada di Indonesia. Tapi yang paling penting, kita ingin melihat apakah ini sejalan dengan kata-kata sila dari Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial. Apakah ekonomi GIG ini memang sejalan dengan pemerataan keadilan di bidang ekonomi, di bidang kerja dan sebagainya? Nah, akan kita lihat. Di sini sudah berkumpul teman-teman kita yang tadi sudah menghadiri, ada presenter dan dua pembahas. Baik, kiranya untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan presenter. Baik teman-teman, sebagaimana yang kita tahu, ekonomi GIG ini merupakan sistem kerja yang fleksibilitas dan menghubungkannya itu dengan platform digital, menghubungkan para pekerja ini dengan proyek ataupun tugasnya. Menurut pandangan dari Siti, ekonomi GIG itu seperti apa? Definisi ekonomi GIG itu Global Information Grid, atau bisa dibilang jaringan informasi global. Sebenarnya tidak ada definisinya secara resmi ya, ya. Ekonomi GIG ini memiliki arti pekerjaan yang waktu yang sangat singkat, sehingga secara general orang-orang mendefinisikan ekonomi GIG ini merupakan suatu pekerjaan dengan jangka waktu yang pendek. Nah, karena jangka waktu yang sangat pendek ini, ekonomi GIG ini digandrungi oleh generasi Z yang menyukai pekerjaan yang sangat singkat, waktu yang dan tempat yang mereka bisa atur dengan fleksibilitas. Lalu ekonomi GIG ini karena memiliki waktu yang sangat singkat, dia juga bisa bersinonim dengan pekerja
kontrak bersinergi dengan pekerja kontrak yang ada di kantoran maupun pabrik. Namun perbedaannya ekonomi GIG ini tidak mempunyai kesepakatan kerja yang standarisasinya. Nah, mereka itu hanya pekerja yang menawarkan jasa mereka, Abah. Nah, di Indonesia ini jangkauan ekonomi GIG ini sangat luas. Yang bisa kita kasih tahu ada pekerja yang freelancer, pekerja kemitraan yang bisa kita sebut dengan Gojek, Grab, ataupun Shopee Food. Nah, terus ada afiliator online. Nah, dalam pandangan dari jangkauan Indonesia itu sebenarnya ada banyak dan luas sekali, Abah. Tetapi konsep dari ekonomi GIG ini berdasarkan dengan internet yang berkembang sangat pesat. Lalu dari internet itu menyajikan platform digital, yang dimana platform digital ini sebagai pihak ketiga atau base dari pekerjaan itu. Kalau menurut Nindya melihat perkembangan ekonomi pada saat ini itu seperti apa? Jadi saya melihat bahwa ekonomi gig memberikan banyak peluang, terutama fleksibilitas dalam pekerjaan. Banyak yang lebih milih menjadi pekerja lepas agar bisa mengikuti perkembangan zaman ekonomi gig. Jadi dengan ekonomi gig ini, seseorang bisa mengatur waktunya lebih banyak dan lebih efisien. Dan tetapi kita harus lebih memperhatikan lagi etika dalam bekerja, seperti tidak menipu atau mengeksploitasi orang lain. Kalau menurut kalian nih, bagaimana cara pertumbuhan ekonomi GIG pada platform digital transportasi wajib online ya, seperti Gojek ataupun Grab? Dan bagaimana hal tersebut dapat mengubah pasar tenaga kerja global? Kalau menurut dari saya, dilihat dari perkembangan internet era sekarang semakin pesat ya, Mbak ya. Nah, kemudian juga karena perkembangan internet semakin pesat ini, ekonomi GIG juga berkembang secara pesat. Nah, dulu saat pertama kali muncul ekonomi GIG di Amerika Serikat, muncullah aplikasi yang pertama Uber. Nah, Uber ini memperkenalkan servis layanan mereka yang sangat banyak, seperti layanan food from Uber, massage from Uber, dan cleaning service from Uber. Nah, di Amerika tersebut juga saat itu ada istilah namanya Uber Session. Nah, di situ masyarakat Amerika sangat terbantu dengan servis yang mereka berikan. Yang tadi saya bilang, di sebuah ekonomi GIG ini konsepnya adalah platform digital yang dimana mereka adalah pihak ketiga. Nah, Uber ini adalah aplikasi pihak ketiga mereka, dimana di situ mereka menyajikan layanan servis mereka, dan di situ juga ada para pekerja yang untuk melayaninya. Nah, kalau di Indonesia ini pertama kali ekonomi GIG ini di tren ya, atau diperkenalkan pertama kali itu melalui aplikasi Gojek pada tahun 2015. Pada tahun 2015 ini Gojek memperkenalkan layanan mereka dengan aplikasi GoRide dan GoCar, yang dimana kita masyarakat Indonesia dapat memesan ojek secara aplikasi online melalui handphone di mana saja dan kapan saja dalam kurun waktu 24 jam itu bisa. Namun karena perkembangan internet ini semakin pesat, Gojek memperkenalkan servis lainnya seperti ada food, ada pengiriman paket, ada pengantaran barang yang besar gitu, bukannya kecil aja. Lalu selain dari Gojek, muncullah berbagai macam saingan-saingannya seperti ada Shopee Food, Traveloka Food, ada Grab juga yang dari Malaysia. Itu sih Bang menurut saya. Oke, kalau kita lihat sendiri dari sejarahnya, Uber itu di Amerika sebenarnya bermula dari cerita tentang bahwa anak muda. Ya, saya garis bawahi apa yang katakan peserta tadi bahwa anak muda biasanya suka beli yang katakanlah brilian. Mereka berdua itu habis menonton satu pertunjukan. Ketika pulang sudah tengah malam, mereka kesulitan untuk mendapatkan kendaraan pulang. Ya, sehingga mereka sudah berjalan jauh tidak dapat juga. Kemudian akhirnya mereka kembali ke tempat pertunjukan yang tadi dan mereka tidur di sana. Di sana mereka
terpaksa bermalam, gedung sudah tutup, mereka bermalam di luar ya, karena tidak diperkenankan masuk lagi. Di sini kemudian sambil sambil nunggu ngantuk, mereka itu ngobrol-ngobrol dan akhirnya mereka menemukan suatu permasalahan. Apa itu? Yaitu bagaimana ya kalau misalnya kita mau pulang tengah malam nggak ada kendaraan, alangkah enaknya kalau misalnya kita tetap di sini lalu kemudian ada kendaraan yang akan nyamparin sendiri gitu. Nah, terus kemudian juga alangkah enaknya kalau misalnya kita nggak perlu lagi deg-degan melihat argometer. Ya kan kalau zaman dulu kan teks itu berdasarkan argo ya, dimana kita jadi deg-degan ini kira-kira uang yang saya pegangin cukup nggak, apalagi kalau macet kan juga argo jalan terus gitu ya. Nah, dari perbincangan mereka ini lalu kemudian mereka bisa menemukan satu aplikasi di mana aplikasi ini bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan, yaitu kita tidak tunggu di satu tempat lalu kendaraan yang datang, ya kan? Terus kemudian juga kita sudah tahu berapa tarif dari tempat yang kita berangkat sampai ke tempat tujuan. Nah, inilah yang kemudian berkembang menjadi transportasi Uber, ya, Uber di Kopi di sini menjadi transportasi yang masih terjadi. Dan kemudian platform ini ternyata juga bukan hanya masalah transportasi, tapi berkembang lagi, misalnya seperti yang disebutkan tadi Shopee, ya, kemudian juga ada servis, bahkan juga ada massas, ya, bahkan pembantu rumah tangga, bahkan juga ada cuci pakaian. Intinya, jadi yang harus kita garis bawahi di sini adalah bahwa anak muda memang seharusnya menemukan suatu masalah tapi tidak mengeluh, tapi kemudian memikirkan, mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dan kemudian bagaimana solusinya. Itu ciri khas anak muda seperti itu. Nah, jangan banyak anak muda kita ini terserah aja ya. Kadang-kadang saya berpikir kok lebih banyak mengeluh begini dan begitu ya. Mohon maaf nih, saya sering sebagai dosen nanya sama mahasiswa, kenapa kamu katakanlah mengalami kesulitan menyusun skripsi? Saya belum bayaran kok. Kenapa? Bayaran dari mana? Dari orang tua. Terus kamu punya motor? Punya, Pak. Yang motor kamu untuk apa? Kenapa kamu nggak berusaha supaya itu kamu gojekkan? Kamu malu punya pacar kamu kemudian merasa rendah kamu untuk kamu jadi putusin, ya bilang putusin. Dia harus tahu bahwa kamu kondisinya lagi seperti ini. Kalau kamu kemudian jadi konglomerat, ya itu udah jadi ya ini anak muda juga mencari pasangan tentu ya, seseorang yang berhasil atau yang bersedia menerima kamu apa yang saat ini. Sebab kalau misalnya udah jadi, semua orang juga mau. Iya. Ya kan, kalau udah jadi orang kaya, ya semua orang juga mau. Tapi kan bagaimana merintis itu. Nah, jadi saya katakan, jangan tergantung orang tua. Ya, artinya dengan motor itu, kan kamu bisa berusaha untuk, ya paling tidak menambah-nambah lah. Walaupun tidak 100%. Dan orang tua juga ada 50-50 kalau perlu. Ya, 50-50 dari orang tua separuh, dari kamu hasil kamu sendiri separuh. Mulai terhormat, di situ kamu mulai mandiri. Tidak tergantung. Anda nih sekarang ini yang mungkin banyak yang sudah kerja itu bagus, tapi ingat jangan jadikan alasan bahwa kerja itu kemudian menghambat prestasi kuliah Anda. Saya senang kalau misalnya Anda kemudian udah capek tapi nilai IPK-nya bagus dan nilainya nilai beneran, bukan nilai dari hasil dosen yang baik hati, bukan, tapi mau yang sering saya katakan tidak ada yang bisik-bisik tapi bohong nantinya, karena memang itu nilai pure, nilai kamu begitu ya. Tapi yang paling penting bagi saya saat ini sebenarnya terkait dengan perkembangan ekonomi yang makin global, dan ini pasti memang menggeser pola konvensional ekonomi yang sudah terjadi. Dulu ya, mungkin kita perhatikan kalau orang mau berusaha, katakanlah di bidang transportasi, perusahaan taksi, dia harus memenuhi syarat pertama, dia harus punya mobil armada sekian banyak. Karena punya sekian banyak armada mobil, maka dia harus menyediakan garasi, karena nggak mungkin parkir sembarang tempat. Oke? Nah, kemudian di samping garasi tentunya ketika mobil itu ada kerusakan harus juga menyediakan montir, ya kan? Juga harus menyediakan peralatan dan sebagainya, sehingga tanggungan perusahaan menjadi sangat besar. Nah, sekarang dengan ekonomi GIZ ini yang kita lihat di mana tanggung jawab bukan lagi pada perusahaan, tapi pada masing-masing orang. Ya seperti misalnya Gojek, kalau mobilnya rusak, itu siapa menanggung?
drivernya sendiri kan, ya kan. Bukan lagi perusahaan, dan perusahaan juga sekarang ini tidak lagi memerlukan garasi yang luas. Karena apa? Orang parkir di rumah masing-masing, ya kan. Cuma ada kelemahannya yang harus kita ketahui. Jadi kalau kita bicara ini terkait dengan sila kelima Pancasila, ya, yaitu keadilan sosial. Para pekerja GIG yang lepas, yang walaupun itu miliknya sendiri, walaupun itu hasratnya sendiri, keinginan sendiri, persoalannya ketika mereka itu ada kendala sakit misalnya, kendala sakit itu berarti kan karena mereka lepas, mereka tidak bisa jalan mencari uang dalam dari mobilnya. Yang nanggung siapa? Yang nanggung siapa? Perusahaan nggak nanggung, ya kan? Perusahaan nggak nanggung. Lalu gimana kalau itu kelemahannya dari ekonomi itu, dia tidak ada ketentuan mengenai keamanan maupun cuti atau hak-hak dasar pekerja ya, Pak. Artinya hak-hak dasar dari para pekerja itu terabaikan kan? Apakah itu merupakan suatu keadilan dalam segi keadilan? Harusnya gimana? Jadi karena ekonomi gig ini di Indonesia tidak ada undang-undangan khusus, undang-undang secara resmi yang diterbitkan oleh negara kita. Nah itu banyak perusahaan-perusahaan kemitraan yang mengabaikan hak-hak dasar tenaga kerja mereka, seperti yang tadi ada cuti sakit tidak dapat, tunjangan juga tidak dapat. Nah, maka dari itu kita berharap bahwa pemerintah maupun segera dibikin peraturan. Karena gimana sih selama ini yang berlaku? Apa dalam ekonomi GIG itu kemudian pemerintah lepas sama sekali tanggung jawab terhadap pekerja itu? Gimana kan? Menurut saya pemerintah itu harus mengkaji ulang mengenai undang-undang Omnibus Law. Apa kaitannya? Tentang cuti yang tadi itu, kan banyak para pekerja dirugikan sebetulnya kan, karena undang-undang tersebut. Apa sih undang-undang Omnibus Law yang ada? Apa? Omnibus Law. Ini yang harus Anda garis bawahi ya, karena anak-anak suka siapa. Jangan kita mengemukakan suatu hal, kita mau kritik, tapi kita sendiri tahu. Jangan sampai sejak demo-demo itu dihentikan, maksudnya pekerja tetap tidak ada, Bang. Jadi para perusahaan itu dibebaskan, maksudnya dibebaskan itu diberi keringanan oleh pemerintah untuk meluaskan lapangan kerja. Mereka membuka lapangan kerja secara kontrak, mencari pegawai secara kontrak, yang dimana pegawai kontrak itu tidak mendapatkan hak seperti tunjangan pensiun. Kalau untuk pegawai tetap kan dapat. Nah, terus selain itu hak tunjangan itu ada hak cuti tahunan. Ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan hak itu, Pak. Nah, terus melalui BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan seharusnya dibagi dua, di mana 60% dari perusahaan dan 40% dari pegawai tersebut dipotong gajinya. Dipotong gajinya. Tapi di berbagai perusahaan BPJS itu ada yang tidak membayar, ada juga yang dilimpahkan sepenuhnya kepada si pekerjanya ini, Bas. Di situ mungkin para perusahaan-perusahaan yang nakal ini, kita mendemokan jadi lebih menguntungkan perusahaan yang nakal ini daripada pekerja kita gitu, Bang, di Omnibus Law ini. Menurut saya saat demo itu. Nah, terus kalau misalnya dikaitkan dengan ekonomi gig ini kan sebenarnya sama yang tadi saya bilang, sama bersinonim dengan para pekerja kontrak dari pabrik maupun pekerja kantoran. Namun kalau di pekerja pabrik dan kontrak itu mempunyai standarisasi kontrak tertulis, di mana dia ada kurun waktu seperti 3 bulan, paling mulanya udah sampai 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun itu biasanya perusahaan ini tidak meneruskan si pegawai itu, karena
Kalau misalkan diperpanjang, dia ada kena denda, misalnya kena denda itu harus karyawan itu menjadi karyawan tetap, Pak. Sebenarnya masalah ini juga sangat terkait dengan katakanlah ada plus minus di sisi semua. Misalnya saja katakanlah dengan sistem lama di mana suatu perusahaan mempekerjakan seorang karyawan untuk waktu yang lama, ya terus kemudian juga memberikan tunjangan, ya, terus kemudian itu diperbaiki dengan modal yang sekarang. Ada satu kesulitan juga, yaitu namanya manusia itu nggak semuanya berpikir positif, ya. Ketika seorang karyawan nanti tidak maksimal dalam bekerja, tapi dia terikat kontrak jangka panjang, ini bukan merugikan perusahaan. Perusahaannya sulit untuk katakanlah memphk dia, ya kan, karena tidak ada potong. Tapi di lain pihak si karyawan ini juga prestasinya kurang maksimal, malah sering nuntut kenaikan gaji, ya kan, bahkan ini dan itu. Akhirnya kan hal ini membuat para investor luar negeri menjadi enggan untuk investasi di Indonesia, berinvestasi di Indonesia. Anda tahu bahwa omnibus law itu sebenarnya omni itu artinya semua kan, maksudnya tadi SMA omnivora makan semua, kan, herbivora makan tumbuhan, carnivora makan daging. Nah kalau omnivora berarti makan semuanya kan, ya semuanya dimakan. Maksudnya apa? Kita tuh investasi itu kita mulai, saya punya teman itu kerjanya dia untuk mencari investor. Dia harus meraih investor supaya menanamkan modal ke Indonesia. Tapi dia mengeluh, aduh Pak, di mana saya bisa mencari investor, meraih mereka ketika mereka mau nanam modal di sini, ya, ketika mereka membuka satu perusahaan di sini, maka kita melihat bahwa banyak sekali meja-meja birokrasi yang harus dilalui, di mana semuanya publik, ya kan? Itu berarti kan ada ekonomi biaya tinggi di situ. Ditambah lagi ketika saya mau bikin pabrik di suatu daerah, itu belum apa-apa, itu jawara-jawara bisa datang. Ya, katakanlah haus, anak daerah di situ yang harus dipekerjakan, haus lagi. Persoalannya kalau memang anak itu memang berprestasi, rajin dan sebagainya, mungkin investor tidak ada masalah, ya kan? Tapi ketika anak itu ternyata malas, terus karena merasa keberadaan di situ, bermanfaat semuanya, itu kan tidak kuat. Ini banyak terjadi, misalnya katakanlah di LG, ini kan kamu tahu ya, kita punya wakil dekan itu dulu kerja di LG. Dia cerita tuh, ya, bahwa ketika LG itu baru berdiri, itu banyak sekali jawara-jawara yang kemudian bahkan menuntut ini, menuntut itu, bahkan ketika Agustusan, ketika Lebaran, minta itu. Ini yang menyebabkan, ya, investor luar negeri itu jadi enggan. Udah bekerjanya sendiri nggak berprestasi, iseng-iseng demo, iseng-iseng untuk menaikkan gaji, apa-apa mereka juga ada yang datang minta Agustusan, minta Lebaran, minta ini, minta itu. Jadi mereka tuh ekonomi biaya tinggi karena hal-hal teknologi itu. Maka omnibus law memangkas semua, dijadikan satu peraturan yang dimana meja-meja birokrasi itu kemudian disederhanakan, dan kemudian terhadap para pekerja yang seperti saya katakan tadi, ya, bekerja tidak optimal, banyak nuntutnya, banyak demonya. Nah, ini dalam rangka supaya investasi yang dari luar, para investor itu mau, ya loh, kita ini lebih kurang diminati kebanding Thailand, Vietnam, Kamboja. Investor pada di sana, kenapa di sana tuh lebih gajinya lebih kecil, terus kemudian juga pemerintahnya mendukung, terus kemudian juga ketika mereka mau mendirikan pabrik nggak begitu sulit, ya udah gitu dulu-dulunya juga ada demo. Jadi yang kita khawatir kalau kondisi seperti ini diberlakukan terus lama-lama kayak juga yang mau jadi kan? Karena apa? Karena nggak ada investasi dari luar, investor pada ogah ternyata dalam mogah ke sini gitu ya. Nah, jadi memang masih katakanlah semua itu memang masih banyak kekurangan. Tidak ada satu peraturan yang sempurna, tidak kurang, tidak yakin Islam. Masih semuanya itu masih banyak kekurangan. Pada satu sisi memang katakanlah yang saya sebutkan tadi, pekerja menjadi lebih terjamin dengan pola yang lama, ya kan? Tetapi dengan pola yang baru mereka menjadi sebenarnya kesulitan. Tapi bagaimana dengan investor? Kita kan membutuhkan mereka.
untuk bangun pabrik yang besar itu, jujur aja orang Indonesia mungkin kurang banyak modalnya gitu kan. Makanya kita undang dari perusahaan-perusahaan luar negeri seperti Tesla, seperti apa gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi seperti ini mereka enggak dong. Ya kan, mereka ngapain kan modal di Indonesia orang kondisi kayak gitu. Udah pekerjaannya banyak demo, iseng-iseng demo, ditambah lagi mereka katakanlah untuk kenaikan gaji dulu. Nah, muncullah ekonomi GIG ini, di mana kemudian ada hubungan yang renggang lepas ya, di mana Anda bekerja berdasarkan modal. Ya kan, tadi itu ojek. Kelemahannya di situ memang kelemahannya tidak ada jaminan ketika Anda sakit, ya kan, tidak ada tunjangan itu. Jadi semua penghasilan Anda tergantung apakah Anda mau bekerja hari itu atau enggak, naik atau enggak. Kalau naik Anda bertambah kan. Nah, jadi sini memang kita harus berpikir lebih jernih ya, harus melihat satu permasalahan. Nah, kenapa bisa begini gitu? Kenapa bisa ada demo? Ya mungkin karena tadi masalah. Tapi kenapa bisa ada perusahaan yang seperti itu? Mungkin juga ada sebabnya dari sini gitu. Jadi satu masalah yang kait-mengkait antara satu sama lain gitu. Barangkali kalau kita lihat ekonomi GIG ini katakanlah merupakan suatu terobosan dari pola lama di mana satu perusahaan harus katakanlah transportasi ya, kita batasi transportasi, harus punya mobil banyak, ya, harus punya garasi, harus punya montir, harus punya bengkel dan sebagainya. Jadi dengan ada seperti ini jadi lebih ringan gitu. Namanya keadilan sosial memang sudah Pancasila tentunya bukan keadilan hanya bagi para pekerja, tetapi keadilan bagi para investor, keadilan bagi para penanam modal, keadilan bagi pemerintah ya. Jadi tidak bisa satu pihak menginginkan suatu kemajuan, kebebasan, kesejahteraan sementara pihak lain merasa dirugikan. Ingat loh, kita ini bersaing dengan negara-negara ASEAN yang sama-sama berkembang, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Malaysia. Apa jadinya kalau misalnya semua investor gara-gara persoalan dalam negeri kita yang sangat mahal dengan banyaknya manajemen birokrasi, dengan banyaknya persoalan ketika mereka membuat pabrik, akhirnya mereka lari semua. Kalian juga susah, orang kita juga susah. Jadi yang dimaksud keadilan sosial ini kita harus berpikir luas ya, bukan hanya bagi kita para pekerja, tapi bagi semua pihak. Pemerintah itu bingung kalau ngatur semua sekaligus ini kan ya. Makanya kemudian salah satu yang mereka kerjakan kantor pemerintah akan mengeluarkan omnibus law. Cuma memang ada pihak-pihak yang merasa dengan adanya omnibus law itu mereka merasa dirugikan. Misalnya apa ya? Katakan ada pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan dari para pekerja, seperti misalnya serikat-serikat pekerja, itu mereka memotong gaji kalian kan untuk iuran dan sebagainya, betul. Itu yang gara-gara adanya omnibus law mereka tuh merasa tersikat. Sehingga mereka itu marah kan, kemudian mereka itulah yang kemudian katakanlah menyebarkan macam-macam isu supaya para pekerja ini demo. Ingat loh, sering-sering demo nanti para investor kabur, itu yang sudah perhatikan. Nah, dalam hal inilah kita mengharapkan bahwa pemerintah memang bisa menjadi jembatan antara semua pihak, memperhatikan para pekerja, terutama para pekerja GIG. Jangan sampai ketika mereka sakit kok nggak dijamin apa-apa, dan juga jangan sampai pihak dari aplikator itu ya, pemilik aplikasi itu kemudian kan namanya juga ada demo tentang itu kan, Gojek, di mana mereka merasa bahwa mereka seolah-olah capek kerja tapi aplikator. Nah, itu pemerintah juga harus bisa melakukan regulasi yang seimbang antara berbagai pihak. Jangan sampai yang memperhatikan hanya para penanam modal saja ya. Para penanam modal saja yang memperhatikan, nantinya kita jadi negara kapitalis, bukan negara Pancasila. Oke, baik sobat-sobat siapa, rasanya perbincangan kita nggak bisa terlalu lama ya, cukup singkat saja. Yang penting kita tahu bahwa garis besarnya perkembangan teknologi akan mempengaruhi pola hubungan kerja. Tetapi sila 5 Pancasila menghendaki bahwa kita itu semuanya berkeadilan sosial. Keadilan sosial artinya tidak hanya menguntungkan satu pihak, tapi semua pihak. Dalam hal ekonomi GIG ini ya pastinya kita harus juga memperhatikan kepentingan investor. Jangan sampai mereka merasa dirugikan dan akhirnya mereka kemudian memindahkan investasi ke negara lain yang pada akhirnya justru merugikan kita sendiri karena tidak adanya pabrik-pabrik baru.
Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah diskusi kami hari ini tentang information global grid dan pasar tenaga kerja. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you. Bye.